Karena tangga itu adalah monumen sebuah rumah atau hal yang bisa kita jadikan center of view dari sebuah rumah, sahabat PU. Alangkah baiknya kalau kita desain secara apik, tidak hanya memenuhi secara konstruksi namun juga secara estetika atau arsitektural. Di rumah ini itu mengusung konsep split level, sahabat PU. Ya, tuh. Jadi di sisi kiri saya atau ini hanya ada 2 lantai. Namun di sisi kanan saya ini ada 3 lantai. Ya, jadi lubang jendela ini ada yang isinya kaca mati, ada juga yang isinya berupa daun jendela. Yang ada daun jendelanya berarti dia bisa dibuka dan ditutup. Berarti dia dapat memasukkan cahaya dan juga memasukkan udara. Kalau yang kaca mati saja berarti dia hanya dapat memasukkan cahaya saja tanpa udara. Tentu yang ada daun jendelanya adalah ini, sahabat PU, yang bisa terakses atau dijangkau oleh manusia. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Nah, saat ini saya sedang berdiri di lantai mezanin di rumah ini, yang merupakan lantai tertinggi di proyek ini, sahabat PU. Banyak hal yang bisa kita bahas dari sisi lantai mezanin ini, yang kita view-kan atau kita perlihatkan kameranya ke arah void. Pada bagian bawah ini sama-sama bisa kita lihat pasangan homogeneous tile kami sudah terpasang sepenuhnya. Kami memakai Sun Power Luminous White yang seratnya nyambung, sahabat PU. Di sini saya sudah mengulasnya secara detail di video saya yang lain, silahkan disimak. Kemudian naik ke sisi sebelah tangga, ada sisi yang menarik lagi di sini, bahwa anak tangga pertama di proyek ini itu bisa diakses dari 2 arah. Sebut saja arah depan dan arah samping, sahabat PU, seperti ini. Yang mana kita kerjakan juga dengan sangat detail. Di 2 arah trap tangga tersebut ada bevelannya dan juga ada step nosingnya tentunya. Kemudian kita naik lagi. Nah, sahabat PU, perhatikan bahwa eksposan tangga kami sudah mulai terlihat. Tidak hanya lekukan bagian atas tangga yang umum terlihat pada konstruksi sebuah tangga, namun bagian bawahnya juga kami expose, sahabat PU, seperti ini ya. Karena tangga itu adalah monumen sebuah rumah atau hal yang bisa kita jadikan center of view dari sebuah rumah, sahabat PU. Alangkah baiknya kalau kita desain secara apik, tidak hanya memenuhi secara konstruksi namun juga secara estetika atau arsitektural. Tangga ini, sahabat PU, itu strukturnya terbuat dari struktur beton bertulang. Kemudian ada konstruksi plat lantai dan juga konstruksi balok di situ. Plat lantainya untuk membuat trap tangga dan baloknya untuk menyangga plat tangga tersebut. Kemudian kami finishing, kemudian kami tutup dengan granit berukuran 60 x 120 awalnya, karena lebar dari tangga kita ini adalah 120, sahabat PU.
Tangga dengan lebar 120 seperti ini bisa diakses secara bersamaan, ada yang naik dan ada yang turun seperti itu, atau kita bisa simpangan ya sahabat PU. Jadi cukup nyaman bagi para sahabat PU yang memiliki ruang yang cukup lebar di rumahnya, bisa menerapkan standar lebar tangga 120 seperti ini, kemudian ditutupi dengan granit 120 juga, jadi nggak ada sambungan di tangganya sahabat PU. Kalau untuk lebar langkah datar dan langkah naik, sahabat PU bisa terapkan dengan standar langkah naiknya adalah di kisaran 15 cm sampai 20 cm, di langkah datarnya kisaran di 25 cm sampai ke 30 cm. Situasional sahabat PU. Nah, kemudian tangga ini berbentuk letter U ya. Kalau kita lihat dari sini, yang pertama adalah arah ke kanan, kemudian ketemu bordes, kemudian berganti dia arah ke kiri, kemudian ketemu bordes lagi ya, dia arah ke kanan lagi ya, seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Di rumah ini itu mengusung konsep split level sahabat PU ya, tuh. Jadi di sisi kiri saya atau ini hanya ada 2 lantai. Namun di sisi kanan saya ini ada 3 lantai. Yang mana yang sisi 2 lantainya ini memiliki konsep high ceiling atau ceilingnya tinggi. Kemudian yang sisi kanan saya ini karena 3 lantai dan harus menyesuaikan dengan ketinggian bangunan sebelah kirinya tadi, maka ketinggian plafonnya standar. Ini yang dinamakan dengan split level. Maka tangganya pun berbentuk letter U seperti ini. Arah ke kanan, arah ke kiri, dan arah ke kanan lagi. Nah, kemudian kami juga memiliki void yang cukup tinggi sahabat PU. Void ini nanti akan kami isi dengan lampu-lampu gantung yang saat ini sedang dalam proses pemasangan sahabat PU. Sahabat PU bisa lihat di sini. Ini ya. Bentar, saya tunjuk pakai tangan. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini tuh adalah sling atau kawat baja yang digunakan untuk menggantungkan lampu-lampu gantung kami nantinya. Yang mana disertakan juga dengan kabel powernya untuk kelistrikannya, sahabat PU, juga ada di sini. Dan catatannya, kami benar-benar harus hati-hati dalam proses pemasangan lampu-lampu gantung ini, mengingat ketinggian dari void kita ini sangat-sangat tinggi sahabat PU. Kemudian pemasangan lampu ini merupakan tahap akhir dari pemasangan atau sebuah proses bangun rumah sahabat PU. Maka bisa dilihat di sini yang sedang berjalan adalah proses pemasangan lampu, kemudian proses pembuatan kusen juga. Nah, kusen, jendela di rumah ini semuanya mempergunakan bahan dari aluminium. Aluminium berwarna hitam, produk dari Alexindo, dengan ukurannya adalah yang 3 inci, warnanya hitam doff. Seperti desain yang saat ini sedang tren, yaitu kusennya warna hitam. Kalau dulu pasca kusen aluminium baru keluar gitu, itu yang populer warna putih. Namun sekarang sudah bergeser ke warna hitam. Catatannya sahabat PU, kalau mau pakai kusen untuk jendela atau pintu itu pakai 3 inci sudah cukup. Namun lebih baiknya lagi kalau jendelanya pakai yang 3 inci, kemudian yang pintunya pakai yang 4 inci. Sarannya seperti itu. Nah, di sini sahabat PU bisa dilihat bahwa ada lubang jendela, ya namanya lubang jendela, ada yang isinya kaca mati dan juga ada yang ada daun jendelanya. Ya, jadi lubang jendela ini ada yang isinya kaca mati, ada juga yang isinya berupa daun jendela. Yang ada daun jendelanya berarti dia bisa dibuka dan ditutup. Berarti dia dapat memasukkan cahaya dan juga memasukkan udara. Kalau yang kaca mati saja, berarti dia hanya dapat memasukkan cahaya saja tanpa udara. Tentu yang ada daun jendelanya adalah ini sahabat PU, yang bisa terakses
atau dijangkau oleh manusia. Nah, dua jendela ini bisa dibuka dan ditutup untuk memasukkan udara, atau kalau pemilik rumah pengen membuka jendela itu bisa di dua jendela ini. Sementara yang lainnya ini kami pakai kaca-kaca mati semuanya. Oke. Kemudian untuk pemasangan railingnya itu juga sedang berproses ya, atau railing tangga maksudnya sahabat PU. Tangga ini kan dia ada di ketinggian, untuk amannya maka harus ada railingnya. Ini sudah mulai berproses, nanti kita mau pakai kaca tempet ya sahabat PU. Langkah pertamanya ini dinabolt sahabat PU. Nah, ini dinabolt nih. Ini sudah mulai dipasang. Tiap satu tiang railing itu ada 2 dinabolt seperti ini ya. Itu ada lagi ya, dan seterusnya. Ini dimasukkan dulu ke dalam tembok sahabat PU. Setelah itu kita baru bisa masuk ke tahap berikutnya untuk pemasangan railing tangganya sahabat PU. Oke. Kemudian, nah ini secara lebih jelas bahwa kusen yang kami pakai adalah Alixindo ukuran 3 inci warna hitam doff. Kemudian di sini juga sudah terlihat di sisi dalam lantai mezanin ini juga sudah terpasang kusen jendela yang terbuat dari aluminium 3 inci yang dikombinasi dengan kaca tempet sahabat PU. Nah, ini untuk ketebalannya yang 10 mm. Ini yang bening ya, atau yang clear sahabat PU. Kemudian nanti pada bahasan berikutnya saya mau bahas terkait dengan railing yang terbuat dari bahan besi yang difinish cat warna hitam. Sahabat PU, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Terus dukung dengan subscribe dan juga share video-video kami supaya manfaatnya bisa menebar kemana-mana untuk para sahabat PU semua. Terima kasih, semangat membangun.